Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku Levina TJA. Hari ini aku tuh lagi seneng banget ya, akhirnya tiba juga di hari Sabtu ini tanggal 29 Agustus yang sangat aku tunggu-tunggu. Nah, hari ini tuh kami baru selesai bawa anakku imunisasi. Kalau teman-teman udah pernah nonton video aku yang tentang K1 Visa Medical Examination, dimana waktu itu anakku mendapatkan 7 vaksin, 7 suntikan sekaligus ya dalam satu hari, itu aku cerita gimana tegang dan takutnya anakku sama suntikan. Nah, ini ternyata anakku kurang satu suntikannya, yaitu hepatitis A. Jadi seminggu yang lalu kami diberitahu oleh pihak sekolah bahwa anakku ini kurang satu suntikannya. Waktu itu kami langsung bikin appointment sama pediatrician di sini, dan kami dijadwalkan untuk datang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Nah, jadi 1 minggu kemarin itu aku, suami, dan anakku, kami bertiga tuh tegang ya, karena anakku tuh takut sekali sama suntikan. Tapi sekarang lega, kami sudah pulang dari klinik pediatrician tadi. Dan ternyata pas anakku suntik tadi, dia tadi udah tegang, udah takut banget, sampai aku peluk, terus suamiku juga pegangin tangannya dia. Tiba-tiba pas setelah suntik dia masih teriak, "Hah, ini sih ini udah." Dia bilang katanya ternyata di sini suntiknya tuh lain, nggak sesakit yang waktu di Indonesia kemarin. Dia bahkan nggak ngerasa sakit sedikit pun, cuma memang kerasa kata dia pas jarum menyentuh kulit dia, tapi sama sekali nggak kerasa sakit. Jadi lega banget ya, sudah terlewati. No. Nah, di video ini aku mau ngebahas tentang proses pindah sekolah anakku ke Amerika. Jadi aku masuk Amerika itu kan dengan menggunakan K1 Visa ya. Buat teman-teman yang baru di channel aku dan yang mau tahu tentang proses K1 Visa, aku sudah buatkan videonya ya, silahkan tengok di channel aku. Nah, dengan K1 Visa, otomatis anakku itu mendapatkan K2 Visa. Syarat K2 Visa itu aku harus mempunyai custody atau hak asuh atas anakku. Kalau kita tidak punya custody atau hak asuh atas anak kita, itu prosesnya akan rumit ya, karena harus ada izin resmi dari si pemegang hak asuh. Proses K1 Visa aku itu kan kemarin selama 9 bulan ya, yaitu dari bulan Mei tahun 2019 sampai Januari tahun 2020. Nah, jadi selama 9 bulan ini aku kan ada waktu ya untuk cari informasi tentang sekolah anakku. Aku minta suamiku untuk cari info ke sekolah di sini, apa saja syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan untuk aku bawa dari Indonesia. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu lagi bahwa anakku ini umurnya 12 tahun dan di Indonesia dia tuh sudah kelas 7. Nah, jadi waktu suamiku tanya ke sekolah middle school di sini, SMP di sini, itu mereka kasih tahu bahwa dokumen yang diperlukan itu yang pertama, buku imunisasi. Jadi di sini tuh imunisasi tuh harus lengkap, semua anak tuh harus lengkap. Seperti yang kemarin itu anakku imunisasinya tuh dia cuma kurang satu, dia cuma kurang hepatitis A yang kedua, itu harus. Sampai suamiku tuh bilang sama pihak sekolah ya, karena dia kan tahu anakku tuh takut banget disuntik. Suamiku sampai bilang sama pihak sekolah, bener ya ini cuma satu terakhir ini saja ya, karena saya tuh nggak mau anak saya tuh takut sekali trauma dengan suntik. Pihak sekolah bilang iya bener cuma satu, tapi satu pun itu pun harus dijalani ya. Nah, buku imunisasi, lalu yang kedua tuh birth certificate, akte lahir. Yang ketiga tuh custody, hak asuh ya. Dalam hal ini aku kan memegang hak asuh atas anakku. Ini harus ada surat dari pengadilannya yang menyatakan bahwa aku tuh guardian of anakku ini. Lalu yang keempat, keterangan tempat tinggal atau domisili resmi. Dan yang kelima itu transkrip nilai. Dan nanti anak kita tuh ditempatkan sesuai dengan umurnya. Jadi kalau di sini tuh SD kelas 1 itu 6 tahun baru SD kelas 1. Jadi kalau waktu itu suamiku tanya ke pihak sekolah, sebelum aku nyampe Amerika ya, anakku itu akan ditempatkan di kelas 6, grade 6 ya.
Nah, satu hal yang aku uh, lega gitu, ternyata nggak perlu surat pindah yang harus dilegalisir oleh dinas pendidikan. Nah, jadi ini aku khawatirkan ya, karena agak rumit prosesnya kalau diperlukan surat yang harus dilegalisir oleh dinas pendidikan. Kami tiba di Amerika itu pada bulan Maret tahun 2020. Nah, saat itu anakku itu waktu di Indonesianya dia sudah kelas 7 dan baru mulai masuk semester 2. Tapi kami sudah terima rapot semester 1, kelas 7 semester 1. Nah, jadi rapot semester 1 ini yang aku gunakan sebagai transkrip nilai. Jadi rapotnya ini aku translate ke bahasa Inggris ya. Oh ya teman-teman, untuk translatornya ini harus ditranslate oleh translator resmi yang diotorisasi oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Karena nanti karena harus ada satu surat resmi dari translator yang menyatakan bahwa dokumen ini sudah ditranslate oleh translator tersumpah yang distempel oleh notaris. Lalu pas kami tiba di Amerika itu pada bulan Maret tahun 2020 ya, itu keadaan kan sudah mulai gawat pandemi corona ya teman-teman, dimana semua negara itu, semua anak-anak sekolah itu semuanya sudah mulai sekolah online. Terus pas kami tiba di Amerika itu kami tuh tinggalnya di apartemen dulu, tapi kami tuh memang sudah punya rencana bahwa kami tuh akan pindah ke cari rumah supaya kami punya ruangan yang lebih luas untuk keluarga. Nah, peraturan di sini kalau anak sekolah itu harus di lingkungan yang dekat dengan lokasi rumah, gitu. Terus waktu ke bulan Maret kami tiba di sini itu, dan ternyata di sini itu akhir bulan Mei anak-anak sekolahnya sudah libur kenaikan kelas. Terus kami juga pindahan rumahnya itu awal Juni 2020. Jadi tanggung ya kalau aku daftarkan anakku di sekolah yang dekat di lokasi apartemen kami dulu. Jadi kami putuskan untuk mendaftarkan anakku itu di lokasi ini, rumah ini ya, setelah kami pindah. Tapi ternyata pas setelah kami pindah ke sini, semua sekolah tuh sudah libur. Kami menghubungi pihak sekolah, semuanya libur, dan staf sekolah baru ada kembali pada tanggal 21 Juli. Jadi pada tanggal 21 Juli itu kami baru mendaftarkan anakku ini ke sekolah di sini. So, kita bertiga lagi makan. Subway. Bagaimana dengan masalah bahasa Inggris anakku? Jadi bahasa Inggris anakku itu sama ya kayak aku, masih bahasa Inggris yang standar Indonesia. Nah, jadi waktu itu sekolah kan mulai pada tanggal 19 Agustus tahun 2020. Nah, pada tanggal 18 Agustus, hari sebelumnya, itu kami ditelepon oleh pihak sekolah dan diminta datang untuk tes penempatan kelas ISL anakku. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau belum lancar bahasa Inggrisnya. Jadi anakku ini ditempatkan di kelas ISL dulu, yaitu kelas English as Second Language. Jadi dia ditempatkan bersama anak-anak lainnya yang sama-sama baru datang ke Amerika. Di sini mereka akan belajar bahasa Inggris dulu. Dan untuk penempatan kelasnya ya, kami juga baru tahu beberapa hari sebelum sekolah dimulai, ternyata anakku ini ditempatkan di kelas 8. Jadi sesuai dengan yang di Indonesia ya, karena di Indonesia juga sadar sekarang setelah kenaikan kelas itu dia kelas 8, dan ternyata di sini juga dia diterima di kelas 8. Jadi dia nggak perlu tinggal kelas. Nah, jadi pas kemarin sudah mulai sekolah, karena enaknya ya untuk kebetulan tuh sekolah online, jadi sekolah dari rumah. Jadi aku bisa mendampingi anakku. Jadi aku masih bantu dia, aku kan di samping dia setiap kali dia sekolah. Jadi kalau ada yang gak ngerti, dia bisa tanya aku atau bisa tanya suamiku.
Begitu teman-teman videoku hari ini. Semoga video aku ini bisa membantu kasih masukan untuk teman-teman yang anaknya mau pindah ke Amerika. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku. Thanks for watching. Jangan lupa kasih like-nya.